saya mendapatkan amanah atau permintaan dari Ketua DKM untuk menyampaikan materi terkait dengan zakat. Karena biasanya di akhir dari bulan suci Ramadan kita perlu diingatkan tentang zakat, terutama zakat fitrah yang memang itu menjadi kewajiban bagi setiap Islam. Itu kita juga memiliki kewajiban ya, zakat-zakat yang lainnya yang ada di antara kita banyak yang memiliki pandangan atau pemahaman yang mungkin saja yang kita pilih tidak sesuai dengan keputusan target. Kita pilih bukanlah sesuatu yang utama dari pendapat-pendapat yang ada. Karena kalau misalnya ada sebuah keputusan dari target ataupun dari ijtihad ulama manapun, itu sifatnya adalah pilihan untuk mengakomodir ya sesuatu yang memang aturannya mungkin saja belum sampai kepada apa yang dibutuhkan di masa sekarang. Sehingga apabila kita masih memungkinkan untuk memilih yang paling utama, maka tidak masalah selagi yang kita pilih dapat dari Rasulullah SAW. Misalnya, saya contohkan, saat ini kalau kita bicara zakat fitrah, banyak sekali pendapat-pendapat yang memang sudah mengatakan zakat fitrah boleh nggak dibayarkan dengan uang? Boleh. Dan keputusan para ulama, ijtihad para ulama dimanapun mengatakan boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Yang penting senilai dengan yang kita makan. Tetapi kalau kita mau memilih pendapat misalnya yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, bahwa pada masa Rasulullah dan pada masa para sahabatnya tidak dikenal zakat fitrah dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan bahan makanan pokok saat itu, gandum kan, atau kalau di kita beras kan, atau di daerah lain mungkin saja ya makanan yang berbeda, mungkin jagung, kualitas lainnya. Jadi kalau kita mau pilih yang dilakukan pada zaman Rasulullah, bukan berarti kita tidak patuh dengan organisasi, tapi karena kita menginginkan mana yang lebih mendekati dengan Rasulullah SAW. Dan begitu pula mungkin saja nanti akan ada lagi di antara kita dalam zakat perhiasan. Ini banyak sekali di masyarakat kita yang memilih kalau emas yang dipakai tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kayaknya hampir semua di masyarakat Indonesia memilih pendapatnya gitu. Kalau emas dipakai nggak dikeluarkan zakatnya. Ya, padahal ada dipakainya cuma pada saat kondangan atau pada saat arisan doang. Selebihnya disimpan. Kalau lagi kekurangan biasanya diapain masnya? Dijual. Berarti itu perhiasan simpanan. Iya kan? Kalau ketika kamu punya uang harus dijual, berarti itu perhiasan simpanan kalau gitu. Ya perhiasan ya simpanan. Nah kalau kamu punya perhiasan ya simpanan, kira-kira kena zakat atau tidak? Nah hal-hal yang seperti itu, ya walaupun sekali lagi ada banyak pendapat ulama, kita masih bisa untuk mengambil pendapat yang paling hati-hati. Lebih baik kita masukkan dalam simpanan emas yang memang perlu dikeluarkan zakatnya. Nah seperti itu. Ya, bahasan-bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini ya akan membahas beberapa ya, permasalahan yang memang banyak sudah dilakukan oleh kita. Sebenarnya masih ada pendapat lain yang kemungkinan itu lebih utama dari yang sudah kita lakukan. Baik, ya kita lanjut kepada yang berikutnya. Nah ini kita masuk pada definisi zakat terlebih dahulu yang saya kira hal yang sudah sangat biasa yang kita
ketahui bahwa yang dimaksud dengan zakat itu kalau dalam bahasa Arab an-nama. An-nama itu artinya tumbuh. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat seperti kita menanam benih. Nah, kalau kita menanam benih, pasti akan tumbuh. Dan ketika benih itu tumbuh, maka tidak mungkin dia akan berbuah hanya satu benih. Pasti akan berbuah banyak benih. Makanya kalau kita ibaratkan biasanya dengan padi. Kalau padi ditanam satu biji, maka yang keluar nanti bukan satu. Nah, berapa tuh? Saya belum pernah hitung. Satu pohon padi itu berapa hasilnya? Kalau ada yang pernah hitung, ya silakan yang diberitahu saya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang pernah hitung, saya bilang aja satu kakainya 100. Percaya nggak? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Jadi seperti itu ya. An-nama itu tumbuh. Jadi jangan pernah kita merasa malas untuk berzakat karena kita sama dengan menanam sesuatu yang nanti hasilnya akan kita menuainya ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kenapa dikatakan tumbuh? Karena zakat ini ketika kita keluarkan sama dengan ya kita menanam harta yang nanti akan menjadi tumbuh dan berkembang biak menjadi lebih banyak. Atau juga definisi yang lain, zakat itu dalam bahasa Arab at-tathhir, mensucikan. Jadi kalau ada yang mengeluarkan zakatnya berarti tidak suci, baik hartanya maupun jiwanya. Berawal dari tidak suci jiwanya, maka artinya akhirnya apa? Hartanya juga tidak sucikan. Karena kalau jiwanya nggak suci bisa pelit. Nah, udah pelit hitung-hitungan tuh. Ya padahal zakat harus dikeluarin, tapi nggak dikeluarin karena jiwanya tidak suci, maka akhirnya hartanya juga tidak dia sucikan. Itu mana yang lebih dahulu? Silakan. Apa mensucikan harta dulu, jiwanya jadi akan suci, atau mensucikan jiwanya dulu, nanti akhirnya mudah kita untuk mensucikan harta kita. Tapi kalau zakat itu sendiri artinya tathhir, membersihkan. Ya, karena kalau kita sudah mengeluarkan zakat, maka insya Allah ya jiwa kita akan bersih, harta kita juga bersih. Ya, qad aflaha man zakkaha. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Di sini diri, yang mensucikan jiwanya. Jadi dengan kita mensucikan harta kita, ya maka insya Allah jiwa kita juga akan ikut bersih. Atau sebaliknya, ketika orang selalu tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya, maka dia pun akan mudah untuk mensucikan hartanya. Lalu di dalam istilah, tentu saya hanya mengambil beberapa satu dari sekian banyak istilah para ulama. Artinya saya tidak menafikan istilah-istilah yang lain yang dibuat oleh ulama yang berbeda. Saya mengambil yang ini, yaitu yang dimaksud dengan zakat dalam istilah adalah ya nasibun muqaddarun syar'an, yaitu bagian tertentu yang ditentukan syariat, yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Fi malin muayyan, pada harta-harta tertentu, nggak semua harta kena. Ya, jangan semakin semangat untuk berzakat, akhirnya apa? Rumahnya dinilai, mobilnya dinilai, terus apalagi yang berada di rumah, motornya dinilai, kulkas dinilai, ada dijumlah tuh semuanya, dikali 2,5%, keluarlah angka yang begitu besar, akhirnya ini bisa bangkrut kalau saya begini. Ya, jadi memang harus kita tahu, ya di sini dikatakan fi malin muayyan, harta itu pada zakat itu pada harta-harta tertentu, nggak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Ya, ada yang punya emas, insya Allah semuanya punya emas, apalagi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu kalau ditimbang itu udah naik semuanya. Ada yang punya berlian, ya, emas dan berlian. Ini emas kan murah kalau dibanding dengan berlian. Berarti akhirnya udah emas, nggak usah dizakatin, berliannya aja dizakatin.
secara hukum syar'i berlian tidak terkena zakat. Yang terkena zakat emas. Jangan karena kita semangat mau bayar zakat, udah jadi mahal aja. Akhirnya apa? Kewajiban zakat emasnya, padahal harusnya emas yang dizakatkan. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi bimalin ma'ayyan artinya hanya harta-harta tertentu yang terkena zakat. Yusrafu li ta'ifatin mahsusatin, penyalurannya pun nggak sembarangan. Makanya kalau saat ini dengan undang-undang zakat ternyata nanti pemerintah intervensi, nah itu yang saya maksudnya. Ternyata nanti pemerintah intervensi kepada Basnas ya, atau badan-badan anti zakat yang lain, mudah-mudahan nggak masuk rasisme. Kalau dia masuk ke sana dan minta uang zakat ya untuk kepentingan pemerintah, tahu-taunya dibeliin bansos ya untuk kepentingan pilkada yang dekat lagi. Nah, kan repot kalau kayak gitu ya. Karena di sini dikatakan zakat itu yusrafu li ta'ifatin maksusah, disalurkan kepada golongan-golongan tertentu. Ada 8 golongan, nggak boleh kayak yang lain. Apalagi yang namanya zakat fitrah sudah lebih khususkan lagi hanya untuk fakir miskin. Jadi tidak sembarangan ya untuk disalurkan. Ya, maka dari itu ya kalau mau membayar zakat harus pada lembaga yang insya Allah secara penyalurannya bisa dipertanggungjawabkan. Ada Pak Prima di sini dan Ketua Lazis, saya nggak bisa bicara macam-macam untuk Lazis. Tapi insya Allah ya sesuai kan dengan apa namanya keputusan RT ya, jangan sampai salah menyalurkan. Ya. Baik, ini adalah terkait definisi zakat secara istilah. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan perintah zakat. Nah, untuk perintah zakat ini nggak perlu lagi diragukan. Ayat Al-Qur'annya jelas. Ya, itu saya menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini di surat At-Taubah ya. Ambillah dari harta mereka sedekah. Kalau kalimat sedekah ini dikeluarkan di dalam Al-Quran sendirian, dan apalagi di sini adalah semua ahli tafsir menerjemahkannya adalah zakat, bukan sedekah sunnah. Maka karena yang di sini dimaksud adalah zakat, apabila itu sudah kita keluarkan, kita bayarkan, untuk itu akan mensucikan ya, harta tersebut, akan mensucikan pemilik harta tersebut, wa tuzakkihim biha, dan juga pemilik hartanya ya, akan mensucikan dirinya biha dengan zakat yang dikeluarkan. Tetapi jangan lupa wahai para ahli zakat, wa sholli 'alaihim, doakan ya kepada para muzakki, inna sholataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doa yang diberikan oleh para ahli zakat ya kepada muzakki itu menjadi penentram jiwa para muzakki ya. Jadi jangan sampai nggak didoain, zakatnya diambil, doanya nggak diucapin. Jadi harus diucapkan. Loh, bagaimana sekarang pakai transfer? Gimana mengucapin doanya? Kan kalau habis transfer dia kirim bukti transfernya pakai WhatsApp. Ya, disimpan aja tuh doa. Nanti copy lagi gitu kan. Tinggal dibalas ke doanya dan sambil dibaca dulu sebelum dikirim. Jadi banyak nih ya kekurangan kita dengan adanya media sosial. Ketika sudah ada yang sifatnya memang instan, akhirnya apa? Kayak ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mulutnya nggak ada yang ngomong, cuma sekedar memindah, mengkopikan atau mempaste dari mana itu langsung. Apa itu doain kayak gitu? Kalau doain itu kan mulut kita harusnya mengucapkan. Ini kalau cuma sekedar kopi dari satu
Utsman bin Jabal Yaman, dan ternyata satu orang-orang Yaman ketika diperintahkan itu dari Rasulullah, mereka semuanya membayar zakat sampai banyak sekali, dan akhirnya sampai tidak bisa dibagikan di Yaman karena tidak ada fakir miskin di sana. Akhirnya dibawa ke Madinah. Ya. Walaupun seharusnya zakat itu dibagikan di daerah di mana zakat itu dikumpulkan, ya, bukan ditransfer ke tempat lain, kecuali kalau di daerah tersebut ya sudah selesai dari pengentasan kemiskinan. Walaupun sekali lagi, kalau nanti memang ada keputusan dari organisasi, ya tentu saja itu pun harus dipertimbangkan, walaupun nggak harus semuanya gitu ya, dipertimbangkan. Baik, lalu yang berikutnya, ya, slide berikutnya. Ya, ini adalah ancaman ya, penunggak zakat. Kalau pajak saya memplang pajak, ya. Itu kan serem tuh ya ancamannya. Ya. Nah, kalau ada orang yang tidak membayar zakat, nah, apa ancamannya? Yang pertama, ya, bila mengingkari wajib zakat, maka mereka berarti keluar dari agama Islam. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat pemerintahannya, banyak sekali para kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab enggan membayar zakat karena Rasulullah sudah ada. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq dengan tegas menyiapkan pasukan untuk secepatnya menaklukkan kembali mereka bahwa zakat itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari rukun Islam yang kelima. Maka akhirnya ya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu secara tegas semua kabilah-kabilah tersebut diperangi kembali sampai akhirnya mereka menyatakan untuk kembali memeluk ajaran Islam. Dan pada saat yang bersamaan juga timbulnya nabi palsu ya, seperti Musailamah al-Kadzdzab yang pada awalnya juga tidak mau membayar zakat, maka akhirnya dia ingin mengatur masyarakatnya sendiri dengan mengaku sebagai nabi, dan itu pun akhirnya diselesaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua, bila lalai dan enggan membayar, maka petugas zakat bisa mengambil zakat seksa. Dulu di zaman Rasulullah, nah ini Pak Prima pesta berapa orang? Banyak. Di zaman Rasulullah SAW itu petugas dibayar, yang bertugas mengambil zakat itu bukan tunggu di kantor, tapi mendatangi peternakan, karena umumnya kan yang ada di sana dahulu peternakan kambing dengan peternakan unta. Jadi petugasnya datang ke tempat peternakan dan ngitung berapa kambing yang dia punya, berapa unta yang dia punya, dan dari hasil hitungannya dikasih tahu zakatnya, oh berarti sekian ekor kambing, oh berarti zakatnya unta yang umurnya sekian. Maka langsung dibawa tuh ya, dari kandang diambil terus dibawa ke Baitul Mal. Nah seperti itu. Tetapi karena memang orang baik-baik dulu ya, petugasnya itu dikasih tips. Apa tipsnya? Misalnya tipsnya seekor kambing ya, pada saat sampai kepada Rasulullah, maka petugas dibayarnya bilang, ya Rasulullah, ini hasil yang mendapat, ini memang adalah kewajiban mereka untuk membayar zakat yang akan aku serahkan kepada engkau ke Baitul Mal, dan yang ini hadiah untukku. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasul, hadiah kamu masukin juga ke Baitul Mal. Memang kalau kamu duduk di rumah kamu, ada orang yang mengasih hadiah kamu, tidak ada ya Rasulullah. Jadi kamu dikasih hadiah karena kamu sebagai petugas zakat. Maka dari itu masukkan juga ke Baitul Mal. Artinya profesi yang memang sudah mendapatkan bagian, yaitu amil, ada bagiannya, tidak boleh menerima hadiah. Lalu kalau ASN dapat hadiah,
untuk pekerjaan yang menjadi kewajibannya, hukumnya apa? Ada yang jawab, ASN semua jangan-jangan di depan saya. Gak ada yang jawab. Nah, kalau merujuk kepada Rasulullah, kepada petugas Jibayah, kira-kira gimana tuh? Jadi yang hadiahnya tak boleh. Gimana kalau yang korupsi? Maka dari itu kalau kita ingin tenang, ya lebih enak. Ya, kalau kita ingin tenang, lebih enak lempeng-lempeng aja hidup, lurus-lurus aja. Ya jangan sampai masa tua malah berada di penjara. Alhamdulillah, minta ya. Baik, ini ya. Jadi bila lama ini enggan membayar pajak, maka petugas boleh memaksa. Dan petugas zakat ini, panitia zakat, ya, atau petugas lajismu boleh datang ke setiap rumah, mengetuk pintu para muzaki yang kita anggap ini orang punya emas batangan, misalnya, yang kita anggap ini orang punya deposito, misalnya, kita datangin rumahnya. Seharusnya begitu. Lalu kita tanya, apakah Bapak punya perhiasan atau punya uang? Ini kalau kata orang sekarang kepo, nanti itu privasi dan seterusnya. Padahal kalau petugas Jakarta harusnya begitu. Lalu dia akan menyampaikan, oh saya punya tabungan sekian, punya deposito sekian, punya emas batangan sekian, punya piutang sekian. Maka itu dijumlahkan semuanya kali 2,5%. Pulang dari situ bawa emas batangan, ya ada transferan, seperti itu. Ya, tapi kan sekarang kayaknya apa berani Pak Prima datang di rumah siapa yang kira-kira? Rumah aja apa gitu? Proposal. Ya, baik, jadi seperti itu harusnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Apapun yang sekarang dilakukan itu memang sudah menjadi hal yang insya Allah menjadi sesuatu yang dari upaya maksimal yang dilakukan oleh panitia zakat. Baik, slide selanjutnya. Nah ini, ya, masih ada dikasih ini, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ya biar saja dengan konsentrasi mencet. Ya, ini juga yang kadang perlu kita merenung sedikit tentang zakat profesi. Ya, Bapak dan Ibu atau Bapak yang hadir. Tapi jangan angkat tangan dulu proses angkat tangan. Yang kayaknya kira-kira nggak usah angkat tangan. Nanti ketahuan sama Pak Prima langsung didatengin ke rumahnya. Yang punya gaji 10 juta atau penghasilan 10 juta per bulan, apakah sudah mengeluarkan zakatnya? Baik itu mau dikeluarkan bulanan atau mau dikeluarkan secara tahunan. Nanti ada beberapa pilihan, ya. Atau anak kos juga mungkin yang uang satu kiriman orang tuanya di atas 10 juta. Ya. Jadi kalau kita bicara profesi atau zakat penghasilan, yang perlu kita sama-sama renungkan adalah apa yang dilakukan oleh petani. Petani punya penghasilan sekali panen 653 kg. Ada yang bilang gabah, ada yang bilang beras. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung ke gabah, bukan ke beras. 653 kg. Kalau gabah, seandainya sekarang ini, kemarin terakhir saya membahas tentang zakat gabah, katanya 1 kg itu sudah 8 ribuan. Ya. Kalau 8 ribu dikali 653, berapa ya? Ada yang bawa handphone? Berapa? 5.924. Taruhlah 6 juta, harga 59 ya. Hah? 5.200. Oh, 5.200 ya, 5.200
untuk bisa mendapatkan 5,5 juta itu berapa bulan panen dari nanam, dari menggarap? 4 bulan. 4 bulan dapat 5,2 juta, sudah harus mengeluarkan zakatnya. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Tergantung dari pengairannya, ya kan? Pengairannya, apakah kenanya busur, ya, apakah kenanya humus, kan begitu. Tergantung diairinya dengan apa. Nah, yang dapat tiap bulan 10 juta terus nggak keluarin zakat, apakah malu sama petani? Ini bicara logika dulu, jangan bicara hukum. Ini bicara logika dulu. Ini gajinya 10 juta, sementara mungkin yang gajinya 6 juta, 7 juta sebulan banyak, ya, dikeluarin nggak zakatnya? Kalau nggak dikeluarin zakatnya, sekali malu kita harusnya sama petani. Udah gitu petani harus betapa banyak hidup petani itu luar biasa banyaknya. Salah satunya apa yang dimakan burung bernilai sedekah, apa yang dicuri orang bernilai sedekah. Itu petani. Nah, sementara para pegawai ketika sudah masuk tanggal 1, tanggal 2, atau tanggal 25, itu hasilnya ada yang dimakan sama burung apa tidak? Ada yang dicuri orang apa enggak? Semuanya masuk ke rekening umum. Berarti kita dari mana dapat sedekahnya? Petani belum keluarin zakatnya aja udah sedekah sama burung. Ataupun kalau dicuri sama orang itu juga sudah bernilai sedekah. Sementara kita dapat gaji langsung masuk ke rekening, tidak ada yang potong sama sekali kecuali itu petugas pajak, ya, yang akan dikorupsi. Saya bilang ada loh, nanti dilaporin lagi ya. Nggak semuanya ada. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang zakat penghasilan kita, maka seharusnya kita malu. Nah, maka dari itu ulama ini beristihad bagaimana terkait dengan, ya, zakat penghasilan ini. Ya, karena zakat yang diperoleh dari profesi, usaha dan lain-lain adalah termasuk masalah kontemporer. Karena dulu di zaman Rasulullah pegawai pemerintahan sendiri nggak digaji. Sampai zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pegawai pemerintahan tidak ada digaji. Mereka masih berdagang. Sampai Umar bin Khattab akhirnya malu. Ini gimana khalifah kita berdagang? Abu Bakar waktu itu masih berdagang pada masa-masa awal pemerintahannya, masih berdagang. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan Umar bin Khattab diberikan jatah dari Baitul Mal untuk kehidupan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan keluarganya. Dan saya mendapatkan sebuah cerita dari guru saya yang mengajar di Masjidil Haram, Syekh Atiyah Muhammad Salim. Dia mengatakan, Abu Bakar sudah jadi khalifah beberapa bulan, dia hari istrinya punya perhiasan baru. Padahal dia cuma berdagang, tapi istrinya punya perhiasan baru. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, mungkin kalau bahasa kita, sayangku atau istriku tersayang, gitu ya, itu dari mana duitnya bisa beli perhiasan? Kata istrinya, dari uang belanja aku hemat-hemat, aku sisihkan, jadi bisa beli perhiasan. Apa kalau Bakar sini perhiasan? Balikin ke Baitul Mal. Dan mulai bulan depan dikurangi jatah uang dari Baitul Mal. Itu sampai seperti itu. Jadi boro-boro mau ada zakatnya kalau dari sebagai petugas pemerintahan. Ya, balik ya. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ini profesi yang memang bukannya petani, bukannya peternak, dulu di zaman Rasul tidak ada. Ini baru yang sekarang ini, makanya ulama-ulama kontemporer membahas tentang zakat profesi ini. Ya. Pernah dengar tak kita? Berapa kayaknya kalau dokter spesialis itu bukan pakai BPJS? Ada nggak 100.000? Umumnya di atas 100.000. Itu baru satu pasien. Sehari berapa pasiennya?
Nah, kalau 20, 30, coba. Mungkin saja penghasilan petani 4 bulan, penghasilan dokter 1 hari. Petani kena zakat, masa dokter nggak kena zakat? Jadi mana keadilannya? Jadi seperti itu. Ya, jadi ya, berapa penghasilan yang sudah terkena wajib zakat dan berapa nisabnya dan kapan waktu terbaik mengeluarkannya? Nanti akan ada lanjut. Ya. Nah, oleh karena itu di sini ya, untuk ruang lingkup terkait dengan zakat ini ialah penghasilan ketika seseorang mendapatkan dari usaha yang dia lakukan secara terus menerus. Jadi setiap bulan di akhir ya, Pak Haji dapat nggak THR? Nah, kira-kira gimana tuh? Zakatnya? Itu THR. Bonus dapat nggak bonus? Nah, kalau dapat bonus juga di mana tuh zakatnya? Jangan-jangan THR yang dizakatin ya, profesinya dizakatin gitu ya. Misalnya bonus juga nggak dizakatin, kira-kira gimana tuh? Kalau kemarin dia kan belum ada rasisme, terus sekarang udah ada rasisme, harus dong dizakatin ya. Tinggal turun ke bawah tuh, kantornya di bawah. Ini pesan sponsor, katanya harus sering-sering ya diingetin ada rasisme di bawah. Ini kira-kira kita di endorse berapa? Ya, jadi kan kalau bisnis nggak boleh di masjid. Kalau zakatnya boleh kayak begini dia diomongin di masjid ya. Jadi insya Allah ya. Jadi kalau sesuatu yang memang didapatkan secara terus menerus karena hasil dari usahanya, itulah yang dimaksud dengan hasil profesi seseorang. Karena dia memang memiliki keahlian tertentu atau mungkin karena dia memang memiliki jasa tertentu yang itu kesemuanya perlu dizakatkan. Nah, dalam bahasa sunnah di zaman sahabat, penghasilan seperti itu disebutnya qiyam atau pemberian atau yang biasa kita sebutkan wira swasta yang akhirnya mendapatkan imbalan. Baik, lanjut yang berikutnya. Nah, perbedaan pendapat ulama ini terkait dengan zakat penghasilan. Ya, maka dari itu dengan pendapat yang banyak ini silakan nanti memilih, jangan yang paling ringan. Kalau kita memilih itu pilihlah yang paling besar ya, pahalanya ya, yang bisa kita dapat. Ya. Yang pertama, tidak ada nas yang sharih tentang zakat profesi. Betul, ya memang tidak ada nas atau dalil Al-Quran maupun hadis yang secara tegas mengatakan bahwa setiap ukhtiar atau pemberian itu ada zakatnya. Lalu yang kedua, penghasilan ini belum dikenal di zaman Rasulullah selain berdagang dan bertani atau beternak. Lalu perbedaan dalam kias dengan harta yang didapatkan. Ini mau dikiaskannya kemana nih? Ke emas atau perak, nisabnya atau ke pertanian? Itu. Lalu yang keempat, perbedaan kapan waktu mengeluarkannya. Kalau petani ketika panen, apakah pegawai ini ketika gajian atau dikumpulin selama 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya? Nanti ada lagi neto atau bruto. Nah, ini kalau saya hadir orang, kalau yang insya Allah dengan beliau itu 30 juta ya. Kalau neto tinggal berapa lagi? Kalau neto gitu kan, biasanya apa aja kita tulis biar supaya nanti netonya jadi kecil gitu ya. Tapi lebih banyak orang-orang yang memang menginginkan keutamaan ngambilnya dari bruto bukan dari neto. Wah, kalau dari bruto gimana? Rumah masih nyicil, mobil masih nyicil, listrik, telepon, ya, internet, ya, dan sebagainya. Gimana? Ya, kita mau bisnis dengan Allah, hitung-hitungannya detail amat ya, kayak gitu. Bisnis dengan Allah detail banget gitu. Emang ini kita lagi diperiksa sama apa namanya pihak pajak atau detail-detail banget gitu. Lalu yang berikutnya adalah mari kita ambil pendapat yang mewajibkan zakat penghasilan. Ini banyak beberapa di antaranya ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bagi yang memiliki penghasilan lebih besar dari penghasilan petani, beliau mengatakan lebih besar dari penghasilan petani,
tadi dia yang 6 juta, 7 juta, 8 juta dan seterusnya, ya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Ya. Dokter, pengacara, insinyur, wirausaha, pegawai dan profesi sejenisnya wajib mengeluarkan zakat dari penghasilan yang besar. Ya, tapi kalau misalnya wira swastanya memang di bawah 5 juta penghasilannya, ya tidak kena kalau mengikuti pendapat yang tadi. Lalu yang berikutnya adalah pendapat yang mewajibkan zakat yang lainnya adalah Abdurrahman Hasan dan Abu Zahra. Adapun penghasilan dari hasil bekerja dan berusaha maka wajib ya diambil zakatnya bila sudah mencapai haul dan nisab. Nah di sini beliau menggunakan haul dan nisab. Berarti kan pokoknya lebih besar dari petani keluarin zakatnya. Tapi kalau di sini ada haul dan nisab. Jadi kalau misalnya seorang gajinya 7 juta atau 8 juta sebulan dikali 12 dalam 1 tahun, maka berarti setahun dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Seperti itu. Dr. Yusuf Qaradawi mewajibkan zakat atas penghasilan berupa dari hasil bekerja dan wirausaha. Ya, pokoknya kalau Dr. Yusuf Qaradawi kena, ya, ketika ada seorang yang mendapatkan imbalan dari profesinya, dan juga beberapa pendapat yang lain. Nah ini ya, lanjut yang berikutnya lagi. Nah ini ya, ulama-ulama kontemporer yang mewajibkan zakat. Ini ya, padahal bisa diambil sebagai landasan zakat profesi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Di ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman berzakatlah, ya, berinfaklah, bersedekahlah dari sesuatu yang baik yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, dan apa yang telah kami tumbuhkan dari bumi untuk kalian. Berarti kalau petani juga di sini dikatakan suruh berinfak, maka yang mendapatkan hasil yang baik dari usahanya juga harusnya berinfak. Ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ini juga ada ala kulli muslimin sadaqah. Setiap orang muslim itu harusnya bersedekah. Ya. Dan hadis-hadis yang lain juga ada hadis apa dan malam para zakat alaihi hatta yaqulu alaihi haul. Barang siapa yang mengutak uangnya, ya maka dia tidak terkena zakat kecuali setelah 1 tahun. Dia diputar perdagangan ataupun investasi lainnya, maka setiap tahun maka harus dizakatkan. Dan beberapa hadis-hadis yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah pendapat yang tidak mewajibkan, kayaknya tak perlu kita bahas karena umumnya pakai logika, ya. Lanjut. Nah, berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Ya, nisab zakat penghasilan ada 3 pendapat. Yang pertama, nisabnya ikut nisab pertanian dan buah-buahan 653 kg. Di sini saya ditulisnya beras. Saya lebih cocok kalau ini gabah bukan yang beras. Kalau beras di 400 kiloan. Lalu yang berikutnya ikut nisab emas, ya, 85 gram 1 tahun, ya, 1 tahun. Lalu yang berikutnya ada ikut nisab pertanian, ya, namun dalam nisabnya setengah dari hasil pertanian, 2,5%. Jadi kalau kita bicara tentang ya nisab daripada zakat profesi ini, maka kita tidak bisa lepas, semuanya pasti terkena zakat penghasilan. Lanjut. Nah, bagaimana dengan kebutuhan pokok? Dikurangi dulu atau tidak? Tadi kan saya mikirnya kalau memang kita kepingin sebenarnya lebih baik bruto. Coba sekarang, kalau seorang mendapatkan gaji 10 juta, nah, ini Pak Dokter kayaknya pegang handphone juga. Kalau 10 juta, kalau langsung dikeluarkan 2,5%-nya, ya kan? Kali 2,5%. Nah, 250.000 dari 10 juta gaji yang kita punya bruto, kita keluarkan zakatnya 250.000, maka mengganggu, ya,
Kalau kita habis gajian, kadang ajak istri dan anak makan di mall. Berapa habisnya? Berapa habisnya? Kemana larinya? Spiten. Iya kan? Tapi kalau ini kita keluarin dulu sebelum yang lainnya, ini kayaknya pendapat lebih enak nih kalau kita keluarin dulu 2,5%. Dan itu yang membuat kita berkah. Ini kan kadang kita menjadi tidak berkahnya karena kadang ya itu tadi, karena banyak di antara kita yang memang enggak untuk membayar secara bruto. Nah akhirnya apa? Mau secara neto. Ketika neto semua dimasukin, ya ujung-ujungnya malah minus dalam kurung merah lagi kalau di dalam sistem keuangan. Udah pakai dalam kurung merah gitu ya. Nah itu kira-kira gimana? Bagaimana hidup kita mau tenang, mau tentram kalau kitanya sendiri tidak mau mengeluarkan apa yang ada dalam penghasilan kita. Jadi ini yang memang sangat penting ya untuk kita sama-sama ya, karena waktunya singkat langsung ke tata cara pembagiannya terus. Nah itu atas dulu sebelumnya dulu yang lagi sebelumnya tadi. Nah ya ini dulu coba dilihat ya. Ya ini adalah terkait dengan peraturan yang ada. Dulu standar nisabnya seperti ini ya. Kalau misalnya ini tadi 5.240.000 ya standar nisab per bulannya. Kalau kita bicara tadi harga berasnya harga gabahnya ya dengan harga Rp8.000. Nah kalau misalnya seorang mendapatkan 6 juta maka sudah wajib zakat. Jadi zakat dibayarkan adalah 6 juta dikali 2,5%, Rp150.000. Orang yang punya gaji 6 juta dikeluarkan ya Rp150.000. Kalau kitanya jujur, kayaknya nggak ngaruh tuh dengan ekonomi keluarga. Ya, kenapa? Biaya langganan paket datanya aja juga berapa? Itu paket data. Kalau di dalam slide berikutnya ini contoh-contohnya. Silakan mau pilih yang mana? Di sini semua sudah ada, ya. Penghasilan 7 juta dengan nisab hasil pertanian. Ini kalau memang mau yang pendapat Al-Ghazali tadi ya. Maka kalau per tahun dia mengeluarkan per tahun berarti 7 juta dikali 12, 84 juta. Nah kalau dikiaskan dengan pertanian per bulannya 5.224.000 maka sudah terkena zakat. Kalau mau dibayarnya per tahun maka setahun bayar zakatnya Rp2.100.000. Nah kalau sudah mau dibayar setahun mulai nih otak kita yang ada error. Kenapa? Kalau sebulan ya kemungkinan kan cuma sekitar 160.000 ya kalau sebulannya. Tapi ketika dibayarnya per tahun sudah 2.100.000 mulai error di otak kita. 2.100.000 dibayarin zakat kan itu bisa buat ini, bisa buat beli itu dan seterusnya. Error tuh otak kita kalau udah 2.100.000. Makanya kalau memang lebih nyaman keluarin per bulan, keluarin per bulan aja daripada nunggu 1 tahun. Kalau udah nunggu 1 tahun keluaran 2.100.000 nggak jadi bayar pajaknya. 2.100.000 besar banget. Belum lagi kan kalau istri yang bilang, wah kok gede banget sih Pak? Itu kan 2.100.000 bisa buat perang bandung beli tiket. Kan repot kalau udah kayak begitu ya. Nah ya itu. Lalu kalau dibayar per bulan, nah itu kalau per bulan kan cuma 175.000. Ya, nah silakan. Yang mana yang mau? Lalu yang berikutnya, kalau penghasilan yang tinggi mau pakai sortnya emas, 85 gram. Ini dulu emasnya harganya masih 913 dan ternyata sekarang emas harganya 1.200.000. Yang sekarang di dalam beberapa lembaga adil zakat mereka membuat angkanya sekitar 200 tahu saya. Nah berarti kalau sekarang 85 kali
1.200.000 itu kan berarti sudah bukan 85 gram, bukan 85 juta lagi. Kalau itu kan karena kita naiknya sejuta, berarti kalau sudah 200 itu sudah jadi 90 jutaan ya. Tapi kita ikutin ini aja dulu ini contoh. Nah kalau dikaitkan dengan nisabnya emas, gaji per bulan 7 juta dikali 12 84 juta. Sementara nisabnya 85 gram, kalau harganya 913.000 maka 70 juta 605.000 berarti terkena zakat. Karena nisabnya hanya 77 juta, sementara yang dia dapat 84 juta. Kalau dibayarnya 2,5% maka 2.100.000 rupiah. Yang mau dibayar sebulan 175.000, mau dibayar per tahun 2.100.000. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi, contoh zakat penghasilan, perhitungan gaji bersih setelah dikurangi kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan yang dimaksud sandang pangan, papan, sama alat kerja atau alat bantu kerja, misalnya ongkos tiap bulan dan seterusnya. Itu yang boleh dikurangi. Jangan nanti dikurangi dengan macam-macam lagi. Kalau dikurangi dengan macam-macam, kalau minus mau minta sama Allah untuk kurangannya. Ya Allah, saya mau bayar zakat tapi kurang. Mau minta gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Makanya jadi kalau ada seorang gajinya 10 juta, pengeluaran yang memang pokoknya itu 4 juta, ya maka sisanya 6 juta. Sementara kalau mau ikut dari pertanian, maka tadi ya nisabnya 5.224.000 rupiah. Maka dengan demikian ada sisanya dari gaji yang 10 juta tadi 6 juta dikali 2,5% per bulannya 150.000 rupiah. Ya, jadi seperti itu. Kalau netok pakai bersih. Ya. Coba kalau kotor 10 juta kali 2,5% berapa? 250, betul ya? Kalau 2,5% 250 kan 250.000. Itu udah mengganggu sebenarnya. Kalau kita di ya, penghasilan 1 juta dengan nisab emas, ya ini adalah per tahun dan per bulan. Gaji 10 juta kali 12 bulan 120 juta. Tapi pengeluaran rutinnya 7 juta. Ini Pak Haji masuknya ini kan Pak Haji. Saldonya tinggal 3 juta. Saldonya tinggal 3 juta. Kalau dibayar per tahun dikali 12, ya ternyata cuma 36 juta. Padahal nisabnya berapa? 77 juta. Dengan zakat apa enggak? Tidak. No. Tinggal digedein aja pengeluaran yang lama menegakkan, gitu kan? Kalau pakai netok, gedein aja terus, ya. Lalu kalau dia jadi berkurang juga sama. Ketika ada gajinya 10 juta, pengeluarannya 7 juta, sisanya tidak 3 juta, maka dengan demikian dia pun tidak membayar zakat. Ya. Itu mungkin yang lain-lainnya berikutnya itu saya kira bisa dibahas nanti dengan kalau memang ada yang bertanya, ya misalnya kalau ada yang punya perhiasan banyak boleh tanya dan ketahuan sama Pak Prima sekalian, yang punya uang deposito banyak nanya ya biar ketahuan ya, biar nanti kita bisa kirimin proposal ke Pak Prima ya. Jadi jangan-jangan gak ada yang nanya diginiin gak ada yang berani nanya, kalau nanya ntar langsung kalau Pak Prima dikirimin proposal kan. Ya, jadi yang kira-kira mana nih yang punya kalau memang ada yang ingin bertanya silakan, karena waktu kita belum terbatas. Untuk jalan profesi yang tadi saya sengaja diberikan porsi yang lebih dari yang lain, karena memang itu yang sering dilupakan. Banyak di antara kita bahkan merasa bahwa kita belum terkena kewajiban zakat profesi. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apakah memang ada yang mau bertanya atau tidak? Dipersilakan. Oh gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apresiasi buat Pengurus DKM untuk bisa menyajikan kajian pada pagi hari ini. Ini yang pertama, yang kedua yang saya ingin tanyakan Ustaz terkait masalah jalan profesi. Ya. Dulu saya berpandangan bahwa jalan profesi itu tidak ada, Jadi saya memang tidak mengeluarkan jalan profesi. Kemudian setelah paparan dari Ustaz bahwa condong untuk melakukan jalan profesi. Yang ingin saya tanyakan ke Ustaz, bagaimana tahun-tahun lalu yang memang sudah terlewat itu harus seperti apa dilakukannya? Yang kedua, ini mau akhir Ramadan, apakah diakumulasikan 1 tahun atau bagaimana yang sudah yang 1 tahun belakang? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu, kalau langsung dijawab habis waktunya kalau ada lagi mau bertanya. Ya. Silakan, saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah ditanyakan terkait dengan profesi. Ya. Sudah jelas dari penjelasan Pak Ustaz tadi. Selanjutnya saya bertanya terkait dengan zakat untuk penjualan tanah. Oke. Misalkan ini kan kita jual tanah, kemudian apakah itu zakat plus 6%-nya kita kena? Nah, kemudian misalkan menjual tanah, tetapi ada utang di situ. Ya. Nah, apakah apa itu butuh atau itu yang akan dipakai? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh 3, 1 lagi. Nah itu mungkin nanti kalau ada boleh secara pribadi. Kalau enggak udah 2 ini. Ada lagi? Tidak ada. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, ya untuk pertanyaan yang pertama, dahulu misalnya pernah mendapatkan penghasilan yang sebenarnya sudah masuk di shop dari pertanian kalau mau dihitung dengan pertanian, atau kalau dihitung dengan emas juga kalau dihitung 1 tahun sudah masuk juga gitu. Jadi istilahnya mau diukur dengan pertanian masuk, mau dihitung dengan emas juga masuk, tapi pada saat itu mengambil pendapat yang tidak ada zakat profesi, karena tadi juga pendapat ada 2, cuma saya nggak bahas yang zakat yang pendapat yang mengatakan tidak, ya. Tapi kan saya karena memang mengarahkannya harus dapat biar bersih harta kita. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun lalu yang belum pernah atau belum dibayarkan? Pertanyaannya adalah apakah yang tahun lalu yang belum dibayarkan ditabung menjadi deposito atau menjadi tabungan atau diberikan emas? Kalau jawabannya tidak, maka dengan demikian tidak usah untuk dibayar. Tetapi kalau memang diberikan emas dan menjadi tabungan, maka itu nanti masuknya dalam zakat kekayaan atau zakat mal, ya. Masuknya. Ya. Kalau tidak, berarti cukup ya banyak beristighfar saja kalau memang menganggap sebenarnya lebih baik mengambil pendapat yang terkena zakat. Ya, beristighfar. Hanya itu yang bisa dilakukan karena uang itu sudah tidak ada dan tidak perlu dikodok karena pada saat itu masih mengambil pendapat yang tidak wajib, jadi tidak perlu diapa-apakan, ya, kecuali kalau memang uangnya masih tersimpan. Kalau uangnya masih tersimpan maka masuk yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua, pertanyaannya tadi adalah terkait dengan jual tanah dari jual. Oh ya, untuk tahun terakhir ini zakat itu boleh dimajukan. Ya, misalnya kita mulai usaha di bulan habis haji, bulan haji itu Muharram misalnya, ya. Berarti kan kalau Ramadan sekarang belum masuk 12 bulan, bolehkah kita bayar dimajukan di bulan Ramadan supaya mendapat kelimpahan pahala di bulan Ramadan? Sangat boleh. Yang boleh maju, yang nggak boleh mundur. Jadi kalau misalnya mulai usaha di bulan Rajab, sudah masuk bulan Rajab dan sudah bayarkan di bulan Rajab, jangan diundur ke bulan Ramadan. Tapi kalau mulai usahanya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau di bulan Muharram, zakatnya mau
didahulukan, boleh seperti itu. Jadi kalau yang sekarang maka lebih baik kalau memang belum dibayarkan per bulan maka bayarkan zakatnya menjadi per tahun ya dengan nisabnya emas. Jadi kalau per tahun jangan ambil nisab pertanian terlalu kecil ya kalau per tahun ambilnya nisab emas 85 gram emas. Selagi ya dihitung walaupun uangnya sudah tidak ada selain ketika dihitung per tahun ternyata ya lebih dari harga 85 gram emas walaupun duitnya tidak ada kalau tahun ini dikeluarkan 2.100.000 rupiah kalau harga emasnya 900 sekian dan itu kan 2.100.000 kalau harga tadi yang dikumpulinnya segitu tapi kalau uangnya 200 juta kali 2,5% yang enggak 2.500.000 kalau uangnya 500 juta ya berarti kali 2,5% sama dengan 450.000 ya? 4.500.000 jangan ketahuan lah kayak matematik ya. Ya, jadi 4.500.000 rupiah. Jadi seperti itu kalau untuk yang tahun ini. Ya, cukup. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apakah menjual tanah ada zakatnya? Maka kalau tanah itu memang tanah untuk ya bukan bisnis jual beli tanah, maka tidak ada zakatnya. Nah, itu kan kita dapat uang kaget istilahnya kan. Pada saat itu dapat seperti itu. Kalau disimpan selama 1 tahun, dapat kena zakatnya uangnya. Kalau nggak disimpan, karena tadi langsung pertanyaan kedua ada hutang dibagi-bagi ke anak, ke cucu, nggak ada sisanya, ya nggak perlu zakat. Ya, siapa nanti perlu zakat itu anak dan cucu kalau uangnya disimpan. Tapi ternyata anak dan cucunya juga pada butuh, ada yang dibikinin rumah, ada yang dibeliin mobil, ada yang dibeliin motor, habis juga, ya nggak ada zakat juga. Jadi kena zakat itu kalau disimpan selama 1 tahun. Jadi kalau sesuatu yang kita jual, ya memang itu cuma sekali itu saja karena memang barangnya cuma itu-itunya, itu tidak terkena zakat. Hanya saja para ulama ya lebih menyarankan kepada kita berinfak atau bersedekah. Mau 2,5% boleh namanya sedekah, tapi 5% lebih baik. Ya 10% lebih bahagia lagi. Ya jadi seperti itu. Ya kalau kita mau bersedekah, karena sedekah nggak ada ukurannya, ya nggak ada ukurannya. Ya mau sedikit mau banyak, ya banyak lebih baik kan begitu. Ya lebih banyak lebih baik. Jadi kalau seseorang yang punya hutang, maka zakatnya dikurangi hutang terlebih dahulu. Ya, inna masalahatu anzalil ghina. Zakat itu baru diberlakukan kepada orang yang memang sudah berlebih hartanya. Sementara ketika orang memiliki hutang, maka dia tidak wajib zakat. Tapi jangan bahagia dulu yang punya KPR. Yang punya KPR 15 tahun bukan berarti 15 tahun nggak bayar zakat, bukan, nggak begitu. Tapi yaitu satu temponya saja. Jadi kalau pada saat misalnya kita punya uang, walaupun kita punya KPR, tetapi kita punya uang yang lebih dari nisab emas, maka tetap terkena zakat walaupun punya KPR 15 tahun. Yang penting pada setiap jatuh tempo duitnya ada. Ya, jadi jangan dihitung 15 tahun. Nah, kalau dihitung 15 tahun, gawat itu 15 tahun nggak bayar zakat. Dan yang terakhir sebelum saya tutup terkait dengan zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, ya saya lebih menyarankan agar segera dibayarkan ya kepada haji semua ataupun kepada panitia zakat, karena zakat fitrah ini kalau secara normatif adalah ya, tuhratun lisahib, hadis Rasulullah, pensuci bagi orang yang berpuasa. Zakat fitrah waktu mengatur lil masakin, menjadi makanan untuk orang miskin. Dari situlah lebih banyak disarankan zakat fitrahnya menggunakan
bahan makanan agar ketika Idul Fitri tidak ada yang lapar, ya, karena memang tu'matun lil masakin. Lantas ada lagi di zaman modern, udah dikasih beras ya dijual, dibeliin pulsa, gimana itu urusan dia. Yang penting kita ngasihnya beras. Tapi kalau mau dikasih dalam bentuk uang, apakah sah? Sah. Ya, jadi jangan dianggap kayak bilang kasar, tidak sah. Ya. Jadi mau pakai uang pun sah, mau diberikan kepada fakir miskin yang dalam bentuk uang enggak sah, sah. Enggak ada yang sah, sah betul. Ya, cuma saja alangkah lebih baik kalau misalnya panitia zakat itu, dan ini alhamdulillah kami terapkan di Ummul Qura, ya, kami berupaya melakukan kedua-duanya. Fakir miskin harus dapat, berasnya dapat, uangnya juga dapat. Berasnya dari zakat fitrah, uangnya dari infak dan sedekah atau dari zakat yang memang fakir miskin boleh mengambil dari zakat tersebut. Jadi setiap kali kita memberikan beras fitrah, maka di situ ada amplop untuk beli lauknya, untuk beli gasnya. Jangan dikasih beras tapi nggak dikasih beli gasnya. Nanti dia makan beras atau makan nasi. Ya, jadi zakat fitrah itu kalau bisa diiringi dengan infak dan sedekah atau zakat mal yang boleh 1/8-nya atau 2/8-nya diambil untuk mereka, sehingga fakir miskin menerimanya dengan riang gembira, dapat beras, dapat juga untuk beli misalnya tadi gasnya atau ya beli kalau dulu minyak tanah ya, kalau sekarang kan gas ya. Atau juga untuk lauknya seperti itu, beli apa namanya ketupat biasanya temannya apa? Opor, godok, sayur godok atau untuk daging, ya. Nah, itu biar ada temannya, jangan dikasih cuma berasnya doang. Ya mudah-mudahan panitia bisa melakukan hal yang seperti itu, dan jangan sampai kita membagikan zakat fitrah benar-benar beras saja tanpa ada uangnya. Kalau saya menyarankan biar juga diberikan uang kepada fakir miskin, ya, sehingga mereka bisa sama-sama dengan kita merayakan Idul Fitri, perutnya kenyang, uangnya juga dia dapatkan. Terima kasih ya sudah bisa bersama-sama untuk kita membahas tentang zakat ini. Ya, insya Allah ini menjadi sebuah keberkahan tersendiri kita di akhir Ramadan. Ya, insya Allah bisa kita ini